Assalamualaikum Pak Hono. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabar Ibu Deva? Alhamdulillah baik. Pak Hono sendiri gimana kabarnya? Ya lumayan baik tapi ini agak kurang baik ini Bu. Loh, ada apa Pak? Kok saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat Nah itu dia Bu, saya lagi ada masalah ini. Kalau boleh tahu Bu Deva lagi ada waktu senggang nggak nih sekarang? boleh, boleh. Sekarang kalau saya ada waktu senggang, kalau Pak Hono cerita silahkan. Nah iya betul, kebetulan banget ini Bu Deva. Saya pengen cerita ini. Saya pengen gimana ya? Pengen cerita sama Bu Deva mengenai masalah saya ini. Ada sedikit kendala Ibu sebenarnya saya di kelas saya. Jadi Oh, sebenarnya memang ada beberapa siswa sih, tapi yang paling mendasar itu yang menjadi masalah saya adalah ada satu siswa yang masalahnya itu belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi selain dia susah beradaptasi, dia juga susah untuk disuruh ngomong gitu. Padahal ini kan udah kelas atas, salah kelas tinggi gitu ya. Saya kan kelas 6, ngajar kelas 6 gitu. Apakah Ibu bersedia memberikan solusi Bu supaya bisa membantu saya? oh, jadi berdasarkan informasi Pak Hono tadi, ada siswa kelas tinggi belum bisa beradaptasi dengan temannya, mengalami masalah pada kemampuan membaca. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang Bapak inginkan atau harapkan dari siswa tersebut? Atau Ya, siswa tersebut inginnya Bapak seperti apa? kalau harapan saya sih ya, saya pengen bercerita dulu dengan Bu Deva. Semoga aja hasil diskusi ini bisa meyakinkan saya gitu ya. Saya kan sebagai seorang guru, pengennya sih punya siswa itu minimal berani lah Bu ya. Kalau diajak ngomong itu berani gitu. Walaupun dia memang kesulitan membaca, tapi ini sangat berpengaruh sekali dengan keberanian anak itu. Jadi walaupun saya mengulang dengan menyuruh ataupun memberi kalimat suruhan, perintah untuk maju ke depan itu tidak bisa. Jadi siswa tersebut itu merasa minder, gitu, kurang percaya diri. Kadang-kadang juga sampai teman-temannya juga nyuruh ya tetap aja begitu di depan dia zong gitu. Termasuk interaksi dengan teman-temannya juga agak susah ini karena memang pendiam juga orangnya. Berarti eh, ukuran keberhasilan siswa tersebut berhasil kan tadi sudah dijelaskan ya kalau siswanya bisa bisa beradaptasi dengan teman, minimal mampu membaca. Jadi setelah ini saya mendengar ukuran keberhasilan yang Bapak sebutkan tadi bahwa agar bisa membaca dan lain-lain. Kalau boleh tahu nih, kemampuan Bapak bagaimana ya untuk mencapai hal tersebut? Kalau saya sih ya selama ini saya sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi mungkin ya. Cuman ya itu kan masih penilaian saya ya. Kalau penilaian saya ini orangnya juga fleksibel gitu dengan siswa. Sebisa mungkin juga saya menjadi teman begitu bagi siswa supaya bisa diajak komunikasi gitu. Maksudnya komunikasinya seperti curhat, mengajak siswa berbicara begitu ya. Jadi mungkin saya belum terlatih gitu ya, belum terlatih. Jadi bagaimana caranya supaya saya ini bisa menangani siswa yang ini gitu. Mungkin dari pelatihan-pelatihan yang lain atau seperti metode membaca dan yang lain-lainnya gitu. Kalau biasanya saya akan tampilkan keahlian yang saya miliki ke siswa-siswa itu supaya termotivasi, terutama pada siswa yang mengalami hambatan seperti itu. Tapi kok masih saja gitu, belum juga gitu. Ya. Jadi tadi kan berdasarkan yang Bapak sampaikan, kemampuan yang Bapak miliki bisa melakukan menjadi teman untuk siswa ya Pak. Ya betul Kemudian Bu. Bapak mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di mungkin dari luar. Nah, salah satu pelatihan yang diikuti kan untuk mengatasi masalah yang dimaksud ya Pak. Kalau Ya. boleh tahu nih, peluangnya
yang Bapak bisa ambil untuk keberhasilan siswa tersebut? Bagaimana ya, Pak? Kalau menurut saya, peluang keberhasilan itu sudah sangat besar ya. Apalagi dengan metode membaca. Nah, itu ada pelatihan metode membaca apa ya 3B kalau tidak salah. Jadi melalui bermain, bernyanyi, dan bercerita. Kemudian saya terapkan ke anak-anak. Anak saya terutama, alhamdulillah dalam waktu 3 minggu itu sudah berhasil. Ya, ada beberapa anak tuh berhasil. Anak saya bisa membaca buku cerita, ada yang belum. Jadi saya masih optimis sih untuk menerapkan ke siswa-siswa lain, terutama siswa saya yang satu itu yang mengalami masalah pada kemampuan membaca tadi, meskipun tingkat keberhasilannya mungkin berbeda Bu ya dengan yang lain. Begitu Bu. Jadi dalam pelatihan metode membaca tadi, berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan, tidak hanya fokus membaca ya Pak, tapi bernyanyi dan bermacam-macam. Jadi dengan metode tersebut, anak akan lebih mudah membaca kalau dalam tahap membaca. Kalau tahapan supaya anak tersebut bisa berinteraksi itu bagaimana ya Pak caranya? Kalau selama ini sih yang saya usahakan supaya anak saya itu tidak minder masih melalui temannya. Jadi mengajak teman lainnya untuk menerima satu siswa tersebut begitu. Saya kadang-kadang juga mengajak bermain ice breaking bersama. Kemudian saya selipkan juga nama yang mengalami hambatan tersebut. Jadi supaya siswa itu juga apa ya ikut andil lah di situ. Jadi biasanya itu sih Bu, saya menggunakan ice breaking itu tanpa membeda-bedakan yang lainnya begitu. Wah, kayaknya keren banget itu Pak. Apa namanya rencana ke depannya? Kira-kira hambatan apa yang akan dialami ya Pak jika menerapkan rencana-rencana tersebut? Jadi kalau hambatan sih ya, mungkin sepengetahuan saya ini siswa yang mengalami hambatan tadi agak merasa tertekan Bu. Jadi selain itu mungkin hambatan yang dialami dengan komunikasi juga dengan orang tua. Karena sebenarnya waktu anak itu kan banyak di rumah. Tetapi orang tua itu kebanyakan itu pergi kerjanya saja sudah pagi-pagi betul. Kadang-kadang anak ini juga tidak apa ya, karena perginya pagi, pulangnya udah sore banget, jadi kurang perhatian gitu. Jadi kendalanya di situ, adanya kerjasama dengan orang tua, tidak bisa ada perhatian lebih kepada orang tua. Jadi anak-anak itu ya notabene hanya beberapa jam saja gitu di sekolah. Jadi berdasarkan hasil penjelasan Pak Hono tadi, hambatannya itu komunikasi dengan Iya, orang tua ya Pak. iya betul itu Bu. Nah, solusinya bagaimana ya Pak untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau menurut saya sih solusinya harus ada pertemuan ya Bu ya. Harus ada pertemuan dari saya selaku guru kepada orang tua, meskipun selama ini juga masih agak susah. Jadi saya masih ragu-ragu gitu. Tapi yang jelas menurut saya solusinya bertemu itu tadi. Tetap akan saya usahakan bukan hanya orang tua itu, tapi semua orang tua ya di kelas agar dapat memahami gitu bahwa kalau anaknya mengalami hambatan atau tidak, tetapi orang tua juga wajib mengetahui kondisi dan perkembangan anaknya di sekolah tersebut gitu. Kalau untuk Oke, rencana dalam silakan waktu dekat dimulai Pak ya. terkait Lalu, kemampuan anak, saja dulu. kira-kira Tidak apa terdengar. rencananya? Ini rencana ke depan ya dalam waktu dekat ini Bu ya. Mungkin saya akan konsultasi dulu pada kepala sekolah supaya saya bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua. Nah, maksudnya pertemuan ini supaya orang tua juga ikut dalam pembelajaran anak. Jadi tidak hanya gurunya saja, saya sebagai guru yang melatih anak, tidak juga melalui temannya, tapi juga orang tua pun harus ikut mengajarkan ya begitu ya, mengajarkan anak tersebut baik sikapnya ataupun juga proses membacanya begitu di rumah. Itu sih Bu Sika rencana saya ke depannya. Oke, untuk rencana dalam apa namanya Oh, yang untuk terkait siswa dengan begitu hambatan ya. membaca.
Mm-mm. Oh ya, jadi kalau saya tetap menggunakan metode yang 3B, bernyanyi bermain, supaya si yang merasa terhambatan banget ini menerima dengan tegas begitu ya, dari proses-proses yang bervariasi. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya lakukan di kelas khusus untuk siswa yang mengalami hambatan tadi. Sudah bagus sekali ya Pak rencananya. Kira-kira ini targetnya mau berapa bulan Pak? Targetnya berapa bulan ya? Saya juga belum bisa menargetkan ya. Tapi kalau asumsinya 3 bulan inilah, terutama untuk anak yang paling mengalami hambatan itu tadi, Bu. Eh, Tadi kan Bapak jelaskan rencana ke depannya dengan metode dan akan dilakukan selama 3 bulan. Nah, Ya ukuran betul. keberhasilannya bagaimana Pak? Kalau ukuran berhasilnya mungkin minimal siswa saya itu sudah bisa membaca lah. Ya, minimal sudah bisa membaca dan mau tampil ke depan gitu. Maju ke depan, kalau bisa sih dia berani juga berbicara sendiri, tapi kalau tidak bisa juga bisa didampingi temannya. Kemudian kalau dalam interaksi itu maunya saya sih ya harapannya dia tidak tersinggung, gitu, tidak mudah tersinggung, jadi mudah pendiam gitu. Jadi bisa komunikasi dengan temannya dengan baik dan normal sih. Itu sih Bu harapan saya dari tindakan tadi. Oh, menarik sekali Pak, rencana yang sudah Bapak paparkan. Kalau dalam hal ini, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan? Yang saya butuhkan pastinya adalah kepala sekolah ya. Kemudian rekan-rekan guru juga yang saya mungkin butuh untuk kolaborasi, mengajak masukan atau ide-idenya dalam 3 bulan tadi. Kemudian orang tua, tentu orang tua juga harus mengetahui secara langsung perkembangan anaknya di setiap hari sampai 3 bulan yang saya perkirakan tadi Bu. Mungkin itu. Jadi perlu dukungan dari semua ya Pak ya. Iya Nah, betul itu Bu. setelah kita melakukan rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat, melakukan percakapan kita dari awal hingga akhir, apa yang Bapak rasakan? Saya mungkin lebih tenang ya Bu ya. Saya lebih plong sekarang karena saya biasanya bingung harus bagaimana mulainya ini dengan siapa gitu kan, ceritanya gimana. Tapi dengan bercerita ataupun berdiskusi dengan Bu Deva, sekarang saya merasa tenang. Ya semoga saja kegiatan ini dan rencana selanjutnya berjalan lancar Bu, harapan saya. Terima kasih ini Bu Deva. Sama-sama Pak, semoga dalam waktu dekat rencana Bapak dapat terlaksana dan hasilnya memuaskan. Mungkin ada Ya lagi yang amin ingin Ibu. dibicarakan Pak? Saya rasa mungkin itu saja Bu ya. Semoga Ibu bisa membantu saya lagi gitu di lain waktu. Semoga tidak ada kendala lagi. Sama-sama Ibu Deva juga sehat terus Bu Deva, semangat. Oke. Terima kasih Pak. Pak Hono juga tetap semangat untuk mendidik anak-anak. Semoga sekolah kita membawa perubahan yang lebih baik. Siap Terima Ibu kasih. Deva, sama-sama Bu Deva. Terima kasih Bu Deva. Terima kasih Pak Hono.